Kembali lagi keluarga Fast 90.1 Fast FM. Kita masih berdialog, berbincang bersama narasumber yang tergabung dalam HIMSI Jawa Tengah, seorang dosen psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo, ada Mbak Wanadia Kusumastuti MPSI. Kita masih membahas juga berkaitan dengan persiapan anak kembali ke sekolah di era new normal. Nah, tadi sudah dijelaskan sama media banyak banget yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena ini yang kita fokuskan bukan hanya si anak saja, Betul. tapi juga orang tua di Orang tua rumah. harus memulai dulu nih, harus cerdas dulu sebelum mengedukasi anak gitu ya. Benar sekali, harus ada yang namanya konsistensi segala macam dari perilaku, Betul. pemikiran, Adaptasi, adaptasi, reframe anak juga harus benar-benar kita arahkan ke untuk menuju new normal, Iya, begitu betul. ya. Nah, yang dari tadi ditunggu-tunggu, orang tua harus memiliki kecerdasan. Ada 6 nih. Ya, Iya, mungkin ada Mbak Dia 6. mau ngasih tahu nih, harus ada 6 kecerdasan yang harus dimiliki orang tua. Seperti apa? Baik Mbak Reni, orang tua itu kan modeling untuk anak ya. Dan anak itu adalah peniru yang ulung. Baik. Jadi bagaimana sikap orang tua, kemudian bagaimana orang tua memperlakukan anak dan sebaliknya itu nanti akan menjadi proses pembelajaran awal di rumah. Nah, oleh karena itu orang tua juga harus cerdas. Ya. Yang pertama, untuk menghadapi masa transisi terutama ya ke arah mitigasi pendidikan, itu orang tua harus memiliki 6 kecerdasan pokok ini. Di luar ESQ ya yang kita selama ini sudah tahu. Tapi selain itu orang tua harus memiliki kecerdasan teknologikal. Teknologikal itu adalah bagaimana orang tua yang tadinya nggak biasa Mbak Reni megang smartphone dan lain sebagainya itu mereka mau nggak mau harus belajar, harus bisa cara menggunakan, Ya. mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Oke. Sehingga ketika anak-anak belajar di rumah dengan pola yang masih online, orang tua bisa mendampingi, tidak hanya nih HP kuotanya udah penuh, sana kerjakan tugas, enggak sebatas itu, tapi bisa mengevaluasi dan men-follow up tugas-tugas yang diberikan guru secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kecerdasan kontekstual. Jadi bagaimana orang tua itu bisa mengajarkan anak, mengedukasi anak supaya anak itu mampu memahami dan memanfaatkan secara efektif semua kemungkinan yang akan terjadi pada situasi dan kondisi di mana mereka berada. Jadi artinya ketika anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah, dia harus bagaimana sih dia harus menempatkan diri. Bagaimana ketika dia harus bertemu dengan teman, ketika dia harus memperhatikan guru lagi dengan fokus gitu. Bagaimana ketika anak harus mulai bisa beralih dari kemarin di rumah ngerjain tugas bisa sambil nonton TV. Nah, besok sudah harus mulai fokus. Betul-betul fokus belajar seperti masa-masa sebelum pandemi terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kecerdasan sosial dan emosional. Itu adalah kecerdasan untuk mengelola hubungan dengan orang lain dan mengelola emosi pribadi, meregulasi emosi gitu. Artinya ketika nanti sekolah mulai offline lagi, dia bertemu dengan teman-temannya, bisa jadi ketika dalam proses belajar atau dalam interaksi ada konflik dengan teman, nah dia belajar lagi untuk mengelola itu. Artinya kan mungkin 3 bulan off tidak ada interaksi langsung ya Sama temen mungkin ya. konflik itu bisa sedikit berkurang, tapi ketika nanti proses di sekolah lagi ketemu teman-temannya atau mungkin bertemu dengan gurunya, ada konflik yang terjadi. Nah, bagaimana anak bisa menempatkan diri dengan baik, bisa mengelola emosinya dengan baik. Nah, itu juga harus dilatih. Orang tua harus melatih dulu bagaimana ketika di rumah kan 3 bulan full sama ayah ibu. Jadi di situ proses orang tua belajar mengajarkan anak untuk sosial, perilaku yang baik, tadi konsistensi ya. Kemampuan adaptasi itu kan masuknya di ranah sosial. Benar. Kemudian untuk meregulasi emosi masuknya di ranah pengaturan emosi gitu. Jadi memang harus pembelajaran itu nggak cuma berhenti pada satu lingkup sekolah. Udah pulang sekolah udah nggak ada belajar lagi. Belajar itu sepanjang hidup. Benar. Dalam rentang kehidupan kita belajar itu bermacam-macam. Nggak cuma akademik, tapi non akademik juga harus disiapkan. Non akademik itu di mana? Di sini sosial dan emosional gitu ya. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali yang harus dipersiapkan ya. Itu tadi baru 3. Yang keempat, kecerdasan generatif itu adalah, nah ini tadi Mbak Reni, kecerdasan untuk menangkap kesempatan atau peluang. Jadi anak-anak itu harus dibiasakan ketika misalnya
dia mungkin anak-anak selama 3 bulan sudah merasa jenuh belajar di rumah ya. Kemudian dia pengen berkreasi dengan mungkin hobi dia atau mungkin apa menjadi passion dia. Nah, itu orang tua fasilitasi itu gitu. Dan itu pun kalau misalnya di sekolah kembali lagi dengan rutinitas belajar, jangan sampai nanti kebiasaan yang sudah baik sudah kita latihkan selama 3 bulan di rumah itu hilang. Tetap kasih anak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dia, ajak dia untuk menciptakan peluang-peluang yang itu bisa meningkatkan kemampuan kreativitas dia, inovasi dia gitu. Jadi jangan hanya stuck pada akademik, karena kecerdasan itu tolak ukurnya nggak cuma akademik gitu ya. Benar. Orang akan lebih respect sama anak-anak yang dia memiliki kecerdasan secara sosial, emosional, bahkan spiritual. Benar. Gitu ya. Okay. Lebih gampang untuk beradaptasi sama lingkungan kan jadinya. Iya, akhirnya kan seperti itu kan yang orang nilai. Oke. Kemudian yang kelima, kecerdasan eksploratif transformasional. Agak susah ya bacanya ya. Ini merupakan kecerdasan untuk mengeksplorasi semua kesempatan dan berani melakukan transformasi atau perubahan-perubahan. Nah, anak kan sebenarnya sudah dilatih nih Mbak Reni dari masa sebelum pandemi ke pandemi 3 bulan full SFH, kemudian harus kembali lagi sekolah. Berarti kan anak diajak untuk melakukan perubahan-perubahan atau adaptasi yang cepat. Cepat banget itu. Banyak hal ya Mbak Reni, maksudnya Banyak nggak cuma cara belajar tapi interaksi sama orang tua juga. Kita juga sebagai orang tua dilatih untuk bisa melakukan perubahan-perubahan yang cepat. Benar. Gitu. Artinya di sini juga memang kita harus bisa cepat beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan nantinya mungkin itu bisa mengaruhi banyak aspek gitu ya. Bagaimana nanti hubungan dengan suami kita, misalnya dengan anak-anak kita, kemudian secara ekonomi dan kondisi-kondisi lain gitu ya. Oke. Baik. Kemudian yang terakhir ini kecerdasan moral. Kecerdasan untuk bekerja menggunakan nilai-nilai universal dalam kehidupan. Nah, ini tolak ukurnya tadi secara sosial dan emosional itu ketika itu sudah baik, maka diharapkan juga orang tua juga mampu membentuk moral anak dengan baik juga. Artinya anak, apa yang difikirkan anak, apa yang dirasakan anak, itu nantinya akan muncul pada perilaku-perilaku yang tepat, yang sesuai gitu. Artinya ketika orang tua sudah mampu beradaptasi dengan baik, ya, untuk dirinya sendiri, mampu menyesuaikan diri dengan positif, mampu meregulasi emosi dengan baik, kemudian mampu membiasakan pola-pola yang baik. Nah, itu nanti akan mudah untuk mengedukasi anak. Anak itu niru aja apa yang kita lakukan. Iya. Copy paste ya. Iya, betul. Oke, baik. Jadi dari beberapa 6 kecerdasan yang dimiliki oleh orang tua ini juga sebenarnya ini berkelanjutan ya, Mbak. Betul. Setelah tadi bisa secara generatif ya, terus juga mengeksplorasi juga apa yang anak sebenarnya mau, yang mereka lakukan di luar dari kegiatan sekolah tadi. Bisa aja mungkin berkreasi di rumah yang hobi sama hewan peliharaan begitu ya. Boleh. Ini banyak hal yang bisa dilakukan. Artinya kita tidak membatasi lingkup anak hanya untuk belajar dari buku ya. Justru ketika kita memberikan kesempatan anak untuk belajar secara lebih terbuka dengan alam, dengan lingkungan, dengan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, itu akan mengembangkan kreativitas anak. Itu akan mengembangkan kemampuan tadi ya, secara emosional, spiritual, dan emosional anak itu akan lebih berkembang dengan baik gitu. Artinya memang ya itu tadi proses belajar itu perubahan-perubahan yang nantinya anak harus kembali lagi ke sekolah itu juga PR-nya tuh nggak cuma ya udah wayah sekolah, ibu antar sekolah, nanti ibu tinggal, nggak cuma sebatas itu, tapi proses perubahan dari yang offline, online seperti itu tugasnya, terus sekarang harus offline lagi. Nah, itu kan berarti harus ada persiapan yang matang. Benar sekali. Dari orang tua ke anak nanti akan lebih siap juga. Oke.